terlalu banyak nih faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang kena penyakit autoimun. Jadi kita nggak bisa menyatakan satu faktor utamanya. Jadi harus ada kombinasi faktor genetik, faktor lingkungan, dan satu lagi faktor hormonal. Gitu. Makanya pasien autoimun ini sering pada wanita karena ternyata hormon estrogen itu memainkan peran terhadap munculnya autoimun pada seseorang. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Dia bilang kayak gitu kan. Jadi aku langsung ingat, oh gak boleh nyerah dulu. Kita belum bertarung sampai akhir, itu namanya kita kalah sebelum berperang. Memang ada teman saya bilang gini, Merlin, kamu ngobatin ini sama enggak, sama kan hasil akhirnya. Kamu akan meninggal gitu. Autoimun atau peradangan kronik yang kian marak terjadi beberapa tahun terakhir. Autoimun lebih beresiko pada perempuan usia produktif. Ada yang menyerang di satu organ saja, sementara jenis lainnya dapat komplikasi ke seluruh tubuh. Biasanya autoimun sering diasosiasikan dengan lupus, namun ada lebih dari 100 jenis autoimun, seperti psoriasis, vitiligo, rheumatoid arthritis, alopecia, Meniere, celiac, diabetes tipe 1, dan lainnya. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dipublikasikan pada Desember 2024 menyebutkan, berdasarkan studi yang dilakukan Prof. Handono Kalim dan tim di Malang, prevalensi lupus di Indonesia diperkirakan sebesar 0,5 dengan jumlah penyandang lebih dari 1,3 juta orang. Kemenkes pun menggalakkan program Saluri atau periksa lupus sendiri sebagai upaya mendeteksi dini lupus sehingga dapat ditangani lebih cepat sebelum komplikasi melanda. Autoimun terjadi ketika kekebalan tubuh malah menyerang dirinya sendiri, alih-alih melindunginya dari serangan patogen penyebab infeksi. Errornya sistem imun ini belum diketahui secara pasti, namun beberapa kondisi dapat menjadi faktor pencetus autoimun seperti genetik, hormonal, lingkungan yang tercemar, paparan bahan kimia tertentu, infeksi, stres berat, dan gaya hidup tidak disiplin, contohnya merokok, begadang, dan konsumsi makanan olahan. Merlin Livani turut berbagi perjalanannya menghadapi lupus erythematosus sistemik. 2023 lalu, perempuan usia 31 tahun ini mengalami nyeri sendi dan beberapa gejala lain di saraf, paru-paru, dan hati. Setelah menjalani pemeriksaan lebih lanjut pada 2024, Merlin didapati mengalami komplikasi pada ginjal dan jantung. Saya udah kurang lihat dari sananya kena virus rubella itu, low vision, habis itu tiba-tiba positif lupus. Aku awalnya kayak gak bisa terima juga sih. Jadi aku bikin kekonyolan, keluar ke tengah hari, ke siang hari gitu. Dalam ingatannya itu orang dengan lupus nggak boleh kena sinar matahari. Jadi aku pakai baju lengan pendek, pakai celana pendek, berdiri di bawah matahari terus bilang gini, mana ada lupus? Sinilah datang, kamu jangan bohongi saya. Mana ada lupus? Tidak mungkin itu. Saya ini sehat-sehat aja. Saya berdiri menatang matahari. Paling cuma 15 menit, gak nyampe ya, 10 menitan. Udah mulai tuh pusing, muntah, pandangan gelap. Langsung kayak orang yang tidur, blek, tidur sekitaran beberapa jam baru bangun lagi. Baru di situ sadar, oh lupusnya beneran ada ya. Komitmen menerima obat sambil berusaha menerima keadaannya, sampailah Merlin pada kondisi berdamai. Bahkan kini kondisinya tergolong stabil. Walau pernah beberapa kali mengalami flare atau periode kambuh berat, kekuatan hati Merlin tak usang. Ia ingin hidup berdampak, menebar cinta kasih bagi sekitar. Makanya untuk teman-teman di luar sana, jangan pernah patah semangat, jangan putus asa dulu. Meskipun kadang di depan kita kelihatannya seolah-olah besok atau lusa belum tentu kita punya harapan untuk hidup kembali. Belum tentu besok lusa kita akan lihat matahari lagi. Tapi hari ini yang ada, kita usahakan yang paling baik. Kita harus tetap punya mimpi.
Jangan udah terkena kondisi ini langsung berpikir, saya tak berguna lagi, saya tak berhak bermimpi, saya tak berhak lagi memiliki harapan. Tapi pupuklah harapan, bangun. Supaya kamu kelak, kalaupun sudah tidak ada di dunia ini lagi, kamu sudah menjadi orang yang berguna untuk orang di sekitarmu, dan kamu akan merasa bangga bahwa ini saya bertarung sampai akhir, sampai titik darah penghabisan. Andi Raga Ginting, dokter spesialis penyakit dalam dengan subspesialisasi di bidang reumatologi mengatakan, beberapa gejala awal yang sering dialami pasien-pasien autoimun antara lain kelelahan, nyeri sendi, rambut rontok secara terus-terusan, dan sariawan berulang yang tak kunjung sembuh, padahal sudah mengonsumsi vitamin C dan air yang cukup. Ragam autoimun memiliki ciri khas, namun gejalanya hampir mirip. Maka untuk menegakkan diagnosa pasien, dibutuhkan pemeriksaan spesifik dan mendalam. Oke, jadi untuk menegakkan diagnosis tentunya yang pertama harus dilakukan tuh wawancara ke pasiennya nih. Karena dari kita bertanya kita bisa mendapatkan clue-clue apa kira-kira ke arah mana autoimunnya. Jadi kita akan mewawancarain pasien, kita tanya keluhan tentunya. Keluhan-keluhannya, gejala-gejala apa yang ada selama ini dialami. Terus habis itu kita lakukan pemeriksaan fisik, kita lakukan pemeriksaan fisik pasien mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Harus lengkap nih, harus komplit. Karena penyakit autoimun ini tadi banyak jenisnya dan dia bisa menyerang ke berbagai organ juga gitu. Jadi harus kita pastikan itu organ mana yang paling spesifik. Terus kemudian setelah kita lakukan anamnesa atau wawancara, pemeriksaan fisik, baru kita periksa, lakukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, periksa USG bila perlu, atau foto ronsen, MRI dan lain sebagainya. Pasien autoimun didorong untuk berkomitmen menjalani terapi obat. Ini berguna untuk mengurangi simptom atau gejala, juga turut menurunkan inflamasi atau peradangan dalam tubuh, sehingga komplikasi bisa dihindari. Pasien yang terkontrol obat bisa beraktivitas seperti biasa. Upaya ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang masa hidup pasien. Namun menjadi tantangan dokter, beberapa pasien tidak bertanggung jawab meminum obat yang sudah diresepkan, sehingga penyakit yang diderita semakin parah. Di sisi lain, masih banyak yang terlambat datang ke dokter reumatologi. Artinya, pasien sudah dalam kondisi yang cukup berat, seperti komplikasi di beberapa organ vital. Dr. Andi Raga berharap ada kewaspadaan pada rekan sejawat di berbagai lini, agar pasien mendapat diagnosa tepat dan memperoleh pertolongan cepat. Kita harapkan memang kewaspadaan terhadap dokter-dokter umum, spesialis penyakit dalam, dan lainnya tentang autoimun itu semakin meningkat. Sehingga kita bisa mendapatkan pasien autoimun itu sedari awal mungkin. Karena banyak salah diagnosa nih. Penyakit autoimun itu kebanyakan seperti lupus, itu kayak penyakit 1000 wajah. Jadi dia datangnya itu tampilannya beragam-ragam gitu. Jadi kadang udah terkumpul semua penyakitnya dan kelihatan jelas, dan itu baru datang ke dokter hematologi dan ibaratnya udah mendapatkan pengobatan yang tahap apa yang diberikan, udah salah diagnosis baru datang gitu. Dibutuhkan kerjasama dokter antar bidang untuk meningkatkan kewaspadaan dalam mendeteksi dini gejala penyakit yang sedang tren ini. Menyadari pentingnya pengenalan publik, dokter yang juga praktik di salah satu rumah sakit swasta di Medan ini turut berbagi cerita kepada rekan sejawatnya. Di waktu luang pun ia suka membuat konten-konten informatif untuk mengedukasi masyarakat luas di media sosial, sekaligus memancing ketertarikan dokter umum, juga dokter spesialis penyakit dalam untuk menyelami ilmu reumatologi. Nah, berita baiknya pemirsa, pengobatan autoimun dijamin oleh BPJS Kesehatan. Iwan Adriadi, selaku Asisten Deputi SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Wilayah 1 Sumatera Utara mengungkapkan, jaminan ini diperoleh sesuai dengan indikasi oleh DPJP atau Dokter Penanggung Jawab Pelayanan. Agar tidak terkendala ketika mengakses layanan di setiap fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Penyakit ya dalam program jaminan kesehatan ini
dijamin dalam program jaminan kesehatan nasional ya. Selama dalam mendapatkan jaminan tersebut ya dilaksanakan sesuai dengan prosedur ya dan sesuai dengan indikasi medis. Nah, itu yang indikasi medis sendiri ya itu ditentukan sendiri oleh DPJP ya, dokter yang menangani setiap peserta BPJS Kesehatan yang mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Diharapkan fasilitas kesehatan ini dapat memudahkan pasien autoimun memperoleh pengobatan yang tepat. Masyarakat umum pun dihimbau mawas diri agar terhindar dari autoimun dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti mengonsumsi gizi seimbang, berolahraga, mengelola stres, menghindari bahan kimia berbahaya bagi tubuh, serta istirahat yang cukup. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan DAI TV di platform DAI Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.